Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Umami dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari pembahasan mata kuliah Balaghah 2 tentang majaz mursal. Namun sebelum itu saya akan terlebih dulu menjelaskan tentang apa itu majaz, hakikat, dan pembagian-pembagiannya. Secara terperinci dapat dilihat di skema pembahasan ini. Yang pertama ialah pengertian majaz dan hakikat. Pengertian hakikat dan majaz. Yang pertama, pengertian hakikat. Al-lafdul musta'malu fima wudi'alahu fi istilahil mukhatab. Hakikat ialah lafaz atau makna yang digunakan menurut arti yang sebagaimana mestinya. Maksudnya, telah ditetapkan baginya sesuai asal ketentuannya di dalam istilah pembicaraan. Sedangkan kata majaz berasal dari jaza syai' yang artinya sesuatu telah melewati. Al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu fi istilahil mukhatab. Majaz ialah lafaz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya di dalam istilah pembicaraan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hakikat dan majaz memiliki makna yang bertolak belakang. Hakikat dengan makna sebenarnya, sedangkan majaz makna yang tidak sebenarnya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai makna hakikat yang terbagi menjadi 3, yakni syar'iyah, urfiyah, dan lughawiyah. Hakikat syar'iyah atau syariat yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh pembuat syariat untuk menunjukkan makna asal secara syara'. Contoh, lafaz as-sholatu yang digunakan untuk makna perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hakikat urfiyah yaitu lafaz yang dipahami sesuai dengan makna kultural baik berupa kultur kelompok atau golongan tertentu maupun kultur universal atau umum. Contohnya, lafaz al-fi'lu jika dimaknai secara kultur kelompok berarti istilah yang digunakan oleh kelompok ahli nahwu untuk lafaz yang dapat menunjukkan makna pekerjaan dan zamannya. Sedangkan jika dimaknai secara kultur universal berarti lafaz yang bermakna pekerjaan. Hakikat lughawiyah yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh ahli lughat untuk menunjukkan makna asal secara bahasa. Contohnya, lafaz as-sholatu yang digunakan untuk makna doa. Setelah hakikat, kita beralih ke pembagian majaz, yakni ada majaz mufrad dan majaz murakkab. Pengertian majaz mufrad. Al-majazul mufrad huwa al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu li'alaqatin ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'nal asli. Majaz mufrad adalah lafaz yang digunakan pada selain arti yang telah ditetapkan untuknya, karena adanya persesuaian atau alaqah dengan makna asalnya, dan disertai qarinah atau pertanda yang menunjukkan bahwa lafaz tersebut bukan untuk menghendaki makna aslinya. Dalam majaz mufrad, kita dikenalkan dengan dua istilah yang berkaitan erat dengannya, yakni alaqah dan qarinah. Alaqah merupakan hubungan atau ketertarikan khusus yang menghubungkan antara makna yang dipindahkan, yakni makna hakiki, dan makna yang dipindahi atau makna majazi. Sedangkan qarinah ialah hal yang dijadikan oleh mutakalim sebagai petunjuk bahwa dengan suatu lafaz dia menghendaki pada selain makna aslinya. Kembali lagi pada pembagian majaz, selain majaz mufrad juga ada majaz murakkab, yakni huwa tarkibun ustu'mila fima yasbahu bima'nahul asli tasbihat tamthil. Susunan lafaz yang digunakan pada penyerupaan dengan bentuk arti asal dengan metode isti'arah tamthiliyah. Dalam majaz mufrad terdapat 3 bentuk makna, yakni syar'i, urfi, dan lughawi. Majaz syar'i yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh pembuat syariat untuk menunjukkan makna selain asal secara syara'. Contohnya, lafaz as-sholatu yang digunakan untuk makna doa. Majaz urfi yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan bukan pada makna kultural yang sudah menjadi kesepakatan, baik berupa kultur kelompok tertentu maupun kultur universal. Contohnya, lafaz al-fi'lu jika dimaknai secara urfiyah khosoh atau khusus, berarti lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan atau perbuatan. Sedangkan jika dimaknai secara urfiyah amah atau umum, berarti istilah yang digunakan oleh kelompok ahli nahwu untuk lafaz yang dapat menunjukkan makna pekerjaan dan zamannya. Majaz lughawi yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh ahli lughat untuk menunjukkan selain makna asal secara bahasa.
Contohnya lafaz as-sholatu yang digunakan untuk makna perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari pembagian majas mufrad terdapat pembagian lagi berdasarkan jenis alaqahnya, yakni majas mursal dan majas isti'arah. Namun dalam video ini saya hanya akan memaparkan penjelasan tentang majas mursal. Berikut pengertiannya. Al-majazul mursal huwa al-kalimatul musta'malatu qasdan fi ghairi ma'nahal asli limulahadati alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'nal asli. Majas mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya, karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan, serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Terdapat 19 jenis alaqah dalam majas mursal, diantaranya sababiyah, musababiyah, kulniyah, juz'iyah, lazimiyah, malzumiyah, aliyah, itlaq, taqyid, umum, khusus, i'tibaru makana, i'tibaru ma yakunu, haliyah, mahaliyah, badaliyah, mubadaliyah, al-mujawarah, dan at-ta'alluq istiqaqi. Alaqah yang pertama yakni as-sababiyah, menyebutkan sebab sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Contohnya, tajri al-mataru ilal bait, hujan mengalir ke dalam rumah. Qarina dari contoh tersebut ada pada kata mengalir, sehingga menunjukkan bahwa hujan bukanlah makna yang dimaksud. Kata yang dimaksud ialah banjir. Kemudian, hubungan antara hujan dan banjir adalah sebab akibat. Al-musababiyah menyebutkan akibat, sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Contohnya, yunbitul mazra'ah al-amwal. Sawah itu menumbuhkan harta. Qarina dalam contoh ini ada pada kata menumbuhkan, sehingga menunjukkan bahwa harta bukanlah makna sebenarnya, melainkan tanaman. Harta dan tanaman merupakan alaqah musyababiyah. Kulliyah menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya, ya'khudhu kamal miyahan nahri. Kamal mengambil air sungai. Qarina pada kata mengambil menunjukkan bahwa air sungai tidak dimaksudkan untuk keseluruhan, melainkan hanya sebagian dari air sungainya. Kemudian juz'iyah menyebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Yantabiqu an-nidhamu 'ala thalib. Peraturan berlaku untuk siswa. Qarina dalam contoh ini ada pada kata peranturan, yang semestinya berlaku untuk setiap siswa, namun dalam majas mursal hanya disebutkan seorang siswa. Al-lazimiyah menyebutkan suatu hal yang niscaya ada, sedangkan yang dimaksud adalah yang meniscayakan adanya hal tersebut. Contoh, ad-daw'u mughatta bil ghuyum, cahaya tertutup awan. Qarinahnya menunjukkan sesuatu yang tertutup awan itu semestinya sesuatu yang berada di atas awan, sehingga cahaya yang bukan makna sebenarnya merujuk pada matahari yang menjadikan adanya cahaya. Al-malzumiyah menyebutkan suatu hal yang meniscayakan adanya sesuatu, sedangkan yang dimaksud adalah yang niscaya ada karenanya. Contoh, at-tantasiru syamsu fi zawayal madinah. Matahari menyebar ke penjuru kota. Qarinahnya adalah menyebar ke penjuru kota, yang menunjukkan bahwa matahari bukanlah makna sebenarnya. Yang dimaksud dari kalimat tersebut ialah cahaya yang adanya dikarenakan matahari. Itlaq menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya dibatasi. Contoh, idhab fil haji ilal baitillah. Pergilah haji ke Baitullah. Haji dalam kalimat tersebut disebutkan seolah tanpa ada batasan, padahal yang dimaksudkan haji tersebut dibatasi untuk orang yang mampu dan memenuhi syaratnya. Taqyid menyebutkan kata yang esensinya dibatasi, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya tanpa batas. Contoh, muja'adu Zainab aswadun. Rambut keriting Zainab berwarna hitam. Kalimat tersebut bermaksud menjelaskan warna dari rambut Zainab. Akan tetapi, alih-alih menyebutkan rambut saja yang esensinya tanpa batas, mutakalim menyebutkan rambut keriting sebagai batas kriteria rambut yang ingin dijelaskannya. Umum menyebutkan yang umum, sedangkan yang dimaksud adalah khusus. Contoh, ikhtalan Nabi Muhammad fi gharin. Nabi Muhammad menyendiri di gua.
Dalam kalimat tersebut, meskipun hanya menyebutkan gua yang bersifat umum, namun bisa diketahui secara khusus bahwa maksud dari gua yang menjadi tempat Rasulullah menyendiri ialah Gua Hira. Khusus, yakni menyebutkan yang khusus, sedangkan yang dimaksud adalah umum. Contoh, So'ida Salman Semeru. Salman mendaki Semeru. Dengan hanya menyebutkan Semeru yang merupakan sebutan khusus dari sesuatu, maka secara umum seseorang dapat memahami bahwa Salman mendaki sebuah gunung. I'tibaru ma kana menyebutkan keadaan yang belum terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan setelahnya. Contoh, al-qumasu mukhitun bidiqqah. Kain itu dijahit dengan rapi. Yang dimaksud kain dalam kalimat tersebut adalah baju, yang merupakan keadaan setelahnya. I'tibaru ma yakunu menyebutkan keadaan yang akan terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan sebelum terjadi. Contoh, Ahu kusyala, aku merajut syal. Syal merupakan keadaan yang akan terjadi setelah kegiatan rajut selesai, sehingga dalam kalimat tersebut sesuatu yang dirajut itu masih berupa benang. Haliyah, yakni menyebutkan yang menempati suatu tempat atau ruang, sedangkan yang dimaksud adalah tempat atau ruangnya. Contoh, Yahmilu abi al-qahwah, ayahku membawa kopi. Tidak memungkinkan bagi ayah untuk membawa kopi tanpa ada sesuatu yang ditempati kopinya, sehingga yang dimaksud adalah cangkir. Mahalliyah, menyebutkan tempat atau ruangnya, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempatinya. Contoh, Rattabtu al-khizanah, aku merapikan lemari. Hal yang dimaksudkan dalam contoh tersebut adalah sesuatu yang ada dalam lemari, yakni baju. Badaliyah, menyebutkan pengganti atau lafadz yang dari sisi maknanya sebagai pengganti kedudukan lafadz lain, sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang digantikan atau lafadz yang kedudukannya digantikan oleh lafadz lain. Contohnya, faida qadaitumus sholata, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Dalam kalimat tersebut dimaksudkan bahwa apabila kamu telah melaksanakan sholat, kata melaksanakan diganti dengan menyelesaikan. Mubadaliyah, menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah digantikan, sedangkan yang dimaksud adalah penggantinya. Contoh, akaltu dama Zaidin, aku memakan darah Zaid. Makna kata dam telah digantikan oleh diyat yang berarti denda. Aliyah menyebutkan alat, sedangkan yang dimaksud adalah yang dihasilkan dari alat tersebut. Contohnya, ladai kamu khundaqiyun, kamu mempunyai otak yang cerdas. Yang dimaksud otak dalam kalimat tersebut ialah akal. Penyebutan otak dikarenakan otak adalah alat yang menghasilkan pikiran atau akal. Mujawarah menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksud adalah hal lain yang berdekatan atau berdampingan dengannya. Contohnya, sarakhtu ila syajari, aku berteriak pada pohon. Yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut ialah seseorang yang berdiri di samping pohon. Ta'alluq istiqaqi, yakni menempatkan suatu bentuk lafadz pada tempatnya bentuk lain. Alaqah ini terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama menyebutkan masdar untuk arti maf'ul. Contohnya, insanu khalqullah. Lafadz khalqu yang berupa masdar bertempat pada maf'ul, yakni makhlukun. Yang kedua menyebutkan fa'il untuk arti masdar. Contoh, kum qa'iman. Lafadz qa'iman yang berupa fa'il bertempat pada masdar, yakni qiyaman. Yang ketiga menyebutkan fa'il untuk arti maf'ul. Contohnya, la asima min adabin nar. Lafadz asimun yang berupa fa'il bertempat pada maf'ul, yakni ma'sumun. Yang keempat menyebutkan maf'ul untuk arti fa'il. Contohnya, hijaban masturon. Lafadz masturon yang berupa maf'ul bertempat pada fa'il, yakni satiron. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat difahami dan memberi manfaat. Adapun kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.